الذي هو الأحد الواحد الصمد يهدي للرشاد بخير خلقك شفيع الأمم يا ربنا صل عليه سلم والآل خرقنا ببحر الوحدة في كل حال دائما وساعة يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة مسلة للحضرة العالية أما بعد Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi wa jami'il ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhusu ila hadrati jami' masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khususan ila hadrati muallif hadzal kitab asy-syaikh Syarafuddin Yahya al-Imriti wa jami'i talamidina Syunha Sahil Hadrati As-Sayyid Abi Bakar al-Ahdali al-Yamini Asy-Syafi'i wa jami'i talamidina wa alamana wa salafuna sholih syai'ulillahi ta'ala lahumul fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utai bab asani kang kaping pindho apa bab iku fi qaidah tetep ing dalem mertelaken pira-pira qaidah kulliyatin kang bangsa kulli apa qawaid yutakharraju kang den toaken alaiha ing atase qawaid al-kulli qawaid kulliyah apa ma masalah layan hasuru kang ora bisa kaitung apa ma minaswari nyatane saking biro-biro surah al-juz'iyati kang bangsa juz apa aswar wa hakanat man arba'ina qaidah masrutatan wahidatan fawahidah wa hiya minal qawaidil kulliyah latan hasiru suruha juz'iyah wa rubbama stusniya anha suwaru lakinnaha qalilatun tanhasiru Fahya alat tahqiqi aghlabiyah ka ghalibil qawaidil fiqhiyah wa ana asyra'u fi nizamiha rajiyanil auna ala itmamiha mu'akiban kullan bima yustasna minha wa ma ya'ridu li fil asna wa hakalan ngalapo sapa sira natman ing nazam arba'ina ing Wahakan ngalapo sapa sira nadman halih rupa nazam arba'ina ing 40 apane qaidatan qaidah masrudatan kang den runtutaken apa qaidah wahidatan halih siji fawahidatan mongko nuli siji bahya utai arba'ina qaidah iku minal qawaidi saking pira-pira qaidah al-kulliyati kang bangsa kulli apa al-qawaid kulliyah apa qawaid latan hasiru kang ora bisa dadi kaitung apa suwaruha pira-pira surah qawaid al-kulliyah al-juz'iyati kang al-juz'iyatu kang bangsa juz apa suwar waruba mastusniya lan terkadang den jabaken anha saking al-qawaid al-kulliyah apa suwarun pira-pira bentuk lakinnaha tetapine suwar iku qalilatun kidhi apa suwar tan hasiru kang kena den itung apa tan hasiru kang kena kaitung apa qalilah apa suwar ya apa suwar fa ya mongko utawi qawaid al-kulliyah alat tahqiqi ing atase nyataaken masalah iku aghlabiyatun luweh iku aghlabiyatun qawaid kang alat tahqiqi ing atase oleh nyataaken kol iku aghlabiyatun qawaid kang luweh kaprah ka ghalibil qawaid kaya dene kaprahe pira-pira qaidah al-fiqhiyati kang bangsa fikih apa al-qawaid wa halan eling-eling ana utahe ingsun iku asyra'u tumandang sapa ingsun fi nadzamiha ing dalem olehe njluntrungi qawaid al-kulliyah
rajian hale wong kang ngarep-ngarep al-auna ing pitulung ala itmamiha ing atase nyampurnaaken al-qawaid al-kulliyah muakiban tur hale wong kang ngenut mbureni kulan ing saben-saben suwiji bima kelawan barang yustasna kang den jabaaken apa ma minha saking al-qawaid al-kulliyah wa malan barang ya'ridu kang anyar tumuka apa ma li keduwene ingsun fil asna'i ing dalem tengah-tengahe pembahasan. Qalu al-qawaid al-kulliyah aila tuhtasu tegese ora den tertamtokaken apa al-qawaid al-kulliyah bibabin kelawan bab wahidin kang siji apa bab. Qalu ka khalibil qawaidi fa inna mongko temen setuhune mazkur minal arba'in iku kadzalika kaya mengkono-mengkono khalibil qawaid bi khilafi qawaidil manatiqati berbeda ni kelawan pira-pira kaidah pira-pira ilmu mantek. Fa innal ghaliba mongko temen setuhune kaprae fiha ing dalam qawaidil manatiqah iku al-ittiradu kelaku. Al-babusani fi qawaid kulliyah fi qawaida kulliyatin yutakharraju 'alaiha ma la yanhasiru minas suwaril juz'iyah. Bab yang kedua ini menjelaskan tentang kaidah-kaidah kulliyah. Jadi kaidah-kaidah yang bersifat umum, yang dari kaidah-kaidah yang bersifat umum tadi keluar atau muncul ya masalah-masalah yang tidak bisa dihitung. Jadi masalah yang sangat banyak ya. Saking banyaknya maka tidak bisa dihitung dari berbagai macam hal yang sifatnya itu adalah juz'iyah. Nah, kita diminta untuk memperhatikan 40 kaidah yang runtut dalam bentuk nazam ya, yang nanti akan dipaparkan satu persatu, yaitu kaidah-kaidah yang bersifat kulliyah yang tidak bisa dihitung jumlah, yang tidak bisa dihitung bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari juz'iyahnya. Nah, terkadang dari kaidah-kaidah yang bersifat kulliyah itu ada sesuatu yang dikecualikan. Jadi ada al-mustasna ya, ada al-mustasna. Rubama ustusnia anha suwarun. Nah, jadi ada kalanya itu yang dikeluarkan atau dikecualikan, tetapi itu jumlahnya tidak banyak, artinya masih terhitung. Nah, kaidah-kaidah kulliyah itu ya, itu alat tahqiqi aghlabiyah ya. Itu adalah pernyataan dari qaul yang aghlabiyah, qawaid yang sifatnya itu lebih banyak ya, lebih banyak seperti umumnya kaidah-kaidah fikih ya, seperti umumnya kaidah-kaidah fikih. Wa ana asyrafin dhamma, ingat saya Kiai Nazim di sini, Kiai Nazim ya, beliau menazamkan ya atau meruntutkan pembahasan itu sembari beliau mohon pertolongan kepada Allah supaya bisa menyempurnakan nazam-nazam tersebut. Juga beliau ngunut mbureni, jadi melengkapi setiap apa yang dikecualikan, karena tadi ada hal-hal yang dikecualikan dari al-qawaid al-kulliyah itu tadi, maka beliau juga menyusulkan setelah itu ya apa yang kemudian dikecualikan dari qawaid kulliyah tersebut. Juga hal-hal yang muncul ya, yang sifatnya baru di tengah-tengah pembahasan. Kalau al-qawaid al-kulliyah aila tukhtasu bi babin wahid, artinya qawaid al-kulliyah itu tidak bisa dikhususkan dalam satu bab saja, nggak bisa. Qalu ka ghalibil qawaid fa innahu kadzalika bi khilafi qawaidil manatiqah fa innal ghaliba fiha al-ittirad. Ya, maka sesungguhnya sebagaimana kaidah-kaidah umumnya kaidah-kaidah, maka sesungguhnya 40 kaidah yang sudah yang nanti sudah disebutkan itu tadi ya, yang nanti akan disebutkan dalam pembahasan ini berbeda dengan kaidah-kaidah ilmu mantek. Maka sesungguhnya kaidah di dalam ilmu mantek itu sifatnya sudah berlaku. Al-qaidatul ula, al-qaidatu ta qaidah al-ula kang awal apa al-qaidah iku al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi
Qaidah al-ijtihadu la yunqadhu bil ijtihadi. Al-ijtihadu utawi ijtihad iku la yunqadhu ora bisa iku la yunqadhu ora kena den rusak apa al-ijtihad bil ijtihadi kelawan ijtihad liya. Alhamdulillah. Al-ijtihadu utai ijtihad lughatan ing dalam cara lughate iku badlul wus'i, nyerahaken ing kekuatan, wastilahan lan ing dalam cara istilahe iku badlul majhudi, nyerahaken perkara kang den nemen-nemeni fi tahsilil maksudi ing dalam ngasilaken perkara kang den sejo. Sumain wafaqa mongkon lamun nocoki apa al-ijtihad ma ing barang indallahi kang tetep ing dalam ngarsane Gusti Allah, fawa mongko utawi al-ijtihad iku sawabun bener apa al-ijtihad. Wa ilalan lamun ora wafaqa ma indallahi fa khata'a mongko utawi ijtihad iku fa khata'un mongko utawi ijtihad iku luput utawa salah. Lakinnahu tetapi ini mujtahid. Lakinnahu tetapi ini mujtahid iku makjurun dan ganjar sapa mujtahid sapa alaihi mujtahid iku makjurun dan ganjar sapa alaihi mujtahid. Yes. Al-qaidatul ula al-ijtihadu la yunqadhu bil ijtihadi. Kaidah yang pertama yaitu hasil dari ijtihad, al-ijtihadu la yunqadhu bil ijtihadi, itu tidak bisa dirusak dengan datangnya ijtihad atau hasil ijtihad yang datang belakangan. Nah, apa yang dimaksud dengan al-ijtihad? Di sini dijelaskan al-ijtihadu lughatan badlul wus'i. Yang dimaksud dengan ijtihad secara bahasa itu adalah mengerahkan, menyerahkan semua kekuatan, artinya mengerahkan kekuatan untuk menemukan sesuatu, mengkaji sesuatu. Boleh jadi misalkan begitu. Wastilahan badlul majhudi fi tahsilil maksud. Secara istilah yang dimaksud dengan ijtihad itu adalah mengerahkan sesuatu yang ditekuni, jadi menyerahkan seluruh kekuatan, mencurahkan seluruh kemampuan untuk menghasilkan maksud dari sesuatu yang ditekuni. Nah, kemudian summa in wafaqa ma indallahi fahuwa shawab. Ketika ijtihad itu cocok dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, artinya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, maka ijtihad itu dikatakan sebagai ijtihad yang benar, artinya hasilnya itu benar. Wa illa faqata'un, kalau seandainya ijtihad itu kemudian tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, maka bagaimana? Maka ijtihad itu dikatakan sebagai ijtihad yang salah. Tetapi lakinnahu makjurun alaih, tetapi orang yang melakukan ijtihad itu dia tetap diberikan pahala meskipun dia salah. Jadi orang berijtihad itu kalau dia benar pahalanya dua. Yang pertama adalah pahala dari dia bersungguh-sungguhnya itu, kemudian yang kedua adalah kebenaran dari hasil ijtihadnya. Sementara kalau orang yang berijtihad kemudian dia salah, dia dikasih balasan oleh Allah dengan dikasih pahala oleh Allah atas ijtihad yang dilakukan, namun karena salah maka ya tidak ada nilai di bagian hasilnya itu. Al-ijtihadu indahum la yunqadhu bil ijtihadi mutlaqan idh yu'radu wastasni minha suwaron fil jumlah naqdul imami lihima man qablah. Al-ijtihadu utai ijtihad indahum mungge ulama ahli fikih utawa mungge fuqaha iku la yunqadhu ora bisa den rusak apa al ijtihad bil ijtihadi kelawan ijtihad kang meneh mutlakon kelawan mutlak. Idh yu'radu ing dalem wektune anyar tumeka apa al ijtihad wastasni lan jabakno sapa sira minha saking aqaidatul awula suwaron ing pira-pira contoh fil jumlati ing dalam jumlah. Naqdol imami rupani ngrusake imam, lihima maring bumi larangane imam, lihimaman maring bumi larangane imam,
qablahu kang tetep ing dalem sadurunge imam. Qalu layung qalu bil ijtihad. Ai lahiki tegese ijtihad kang nusul. Ni sapa mustahid ing bil ijtihadi kelawan ijtihad al awali kang awal apa ijtihad. Wa tabra ulan lebaran sapa wong wa tabra ulan lebaran bihi kelawan al ijtihad al ula apa zimmatuhu tanggungane mustahid. Wa zalika utai mengkono-mengkono layung qaul bil ijtihad iku liqauli sayyidina Umar. Iku liqauli sayyidina krana dawuhe Gusti kita Umar rupane sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Zalika ing mengkono-mengkono al hukmu bi adamil ishtirak bainal ukhuwati bainal ikhwah lium wal asyakik iku alama ing atase barang qadaina kang natrapi sapa kita ing ma wa hadza utai iki al istirak iku alama ing atase barang nakzi kang ngrusak sapa kita qaulu mutlaqon sawaun fil ibadati sawaun iku padha fil ibadati ing dalam pira-pira ibadah au ghairiha utawa liyane ibadah kaman kaya dene wong ijtihada kang nemen-nemeni sapa man fil kiblati ing dalam kiblat au fil ma'i utawa ing dalam banyu sumayata ghayaru mengko nuli owah apa dhannuhu penyanane man fa'ada mengko baleni sapa man al ijtihada ing ijtihad fala yang kudu mengko orang ngrusak apa al ijtihad ma ing barang fa'alahu kang agawe sapa man ing ma bil awali kelawan ijtihad kang awal wa ya'malu lan nglakonono sapa mal wujuban kelawan wajib bil ijtihadi kelawan ijtihad asani kang kaping pindho bal ijtihad walau fi sholatin senajan ing dalem salat wahidatin kang siji apa salat lakinau tetapi niman ikulah ya'malu orang rakoni sapa man bisani kelawan kang kaping pindho fil miyahi ing dalem pira-pira banyu lirtibati atharil ijtihadi krana persambungane labete ijtihad al awali kang awal bihi kelawan miyah kalau fil jumlati min ghairi nadrin tegese sanging tanpa niti lima maring barang yari tukang kelaku apa ma alal istisnai ing atase oleh jabaaken qaulu naqdil imami fa inna mongko temen setuhune naqdil imam iku yundabu den sunataken apa naqdil imam wajibu utawa wajib bihasabi kuwatil maslahati kelawan milang-milang kekuatane kemaslahatan audhu fiha utawa apese al maslahah kama kaya keterangan fi fathil jawad kang tetep ing dalam kitab fathil jawad kang tetep ing dalam kitab fathil jawad al ijtihadu indahum la yunqadhu bil ijtihadi mutlaqan idh yu'radu wastani minha suwaron fil jumlah naqdul imami lihima man qablah. Ijtihad menurut para ulama ahli fikih. Jadi ijtihad menurut ulama ahli fikih itu tidak bisa merusak ijtihad yang datang kemudian ya, ijtihad yang datang kemudian ya. Secara mutlak ya, secara mutlak. Jadi ijtihad itu tidak bisa dirusak ya. Ijtihad yang pertama itu tidak bisa dirusak dengan datangnya ijtihad yang datang kemudian. Wastasni kita diminta untuk mengecualikan terhadap kaidah yang pertama tadi bahwa al ijtihadu la yunqadhu bil ijtihad dalam beberapa bentuk ya, dalam beberapa bentuk. Seperti misalkan ngurusai imam ya pada bumi larangan. Nah, qaulu la yunqadhu bil ijtihad ay lahiki. Apa yang dimaksud dengan ijtihad di sini? Maksud ijtihad yang dimaksudkan di sini adalah ijtihad yang datang kemudian. Jadi ijtihad pertama, kemudian ada ijtihad yang kedua. Nah, ijtihad kedua ini tidak serta-merta kemudian merusak pada ijtihad yang pertama. Fayasihu ma fa'alahu bil ijtihadil awal wa tabra'u bihi zimmatuhu. Wa dzalika liqauli sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dzalika ala ma qadaina wa hadza ala ma naqdi. Maka sah
Apa yang sah? Apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh seorang mujtahid, ya, dengan ijtihadnya yang pertama. Jadi sah apa yang dilakukan oleh seorang mujtahid dengan hasil ijtihadnya yang pertama. Wa tabra'u bihi dhimmatuhu, dan dia bebas, terbebas, artinya ndak lebaran, nggak enak dosa, ya, dengan melakukan ijtihad yang pertama yang dia lakukan itu. Tetapi ya wadzalika bukan tetapi, hal itu didasarkan pada qaul yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu atas apa yang telah dihukumi oleh beliau. Qaulu mutlaqan sawaun fil ibadati aw ghairiha. Ya. Kaman ijtahada fil qiblati aw fil ma'i. Tsumma yataghayyaru dhannuhu fa'ata al-ijtihada fala yanqudu ma fa'alahu bil awali wa ya'malu wujuban bil ijtihadi asani walau fi sholatin wahidatin lakinnahu la ya'malu bisani fil miyahi lirtibati asaril ijtihadil awali bihi. Apa yang dimaksud dengan mutlak? Maksudnya mutlak itu sawa'un kana fil ibadah. Ya, sama saja apakah itu dalam urusan ibadah maupun urusan yang lain. Seperti halnya misalkan seorang yang ijtihad di dalam menentukan arah kiblat misalkan, atau di dalam masalah air misalkan. Kemudian kok di situ terjadi perubahan zon dari orang tersebut, kemudian dia mengulangi ijtihadnya, maka hasil dari ijtihad yang dilakukan itu tidak merusak terhadap apa yang dikerjakan oleh orang tersebut dengan berdasar pada ijtihad yang pertamanya tadi. Wa ya'malu wujuban bil ijtihad, tetapi dia wajib juga untuk melakukan hasil ijtihad yang keduanya, meskipun itu dalam urusan sholat yang satu, ya, sebuah sholat. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi apa? Lakinnahu la ya'malu bisani, tidak berlaku yang kedua ini dalam urusan air, artinya wudhunya masih tetap sah, nggak perlu wudhu lagi. Kenapa? Lirtibati asaril ijtihadil awal bihi, karena ada hubungan dengan hasil atau asar dari ijtihad yang pertama tadi. Kalau fil jumlati, apa maksudnya fil jumlah di sini? Ai min ghairi nadhrin, ya, artinya di situ tanpa berpikir panjang lagi. Lima yaritu alal istisna, karena berlakunya istisna, pengecualian. Kalau naqdul imam fa innahu yundabu wa yajibu bihasabi quwwatil maslahati aw fiha kama fi fathil jawad. Maka sesungguhnya, ya, naqdul imam, ya, merusaknya imam terhadap bumi larangan itu disunahkan atau bahkan wajib dengan memperhatikan kemaslahatannya, kuat atau tidaknya maslahah, ya. Wa qismatal ijbari haitsu matakum bayyinatun bi ghalatil ladzi qasam. Wa qismatal ijbari, lan ing andum kang mengku ing panyereng. Wa qismatal ijbari, lan ing andum kang mengku ing panyereng. Haitsu matakum ing dalem sekirane ngadeg sapa haitsu matakum ing dalem sekirane jumeneng apa bayinatun seksi pertelo bi ghalatil ladzi kelawan lupute barang kosama kang andum sapa alladzi. Qalu wa qismatul ijbar ai lati tegese perkara iya jeri kang lumaku fiha ing dalem qismatul ijbar opo al ijbaru panyereng wahya utai al ijbalati wahya utai alati iku qismatul ajza'i andum biro-biro juz, yakni ngersaken sapa musannif ana min suwaril mustasnayati ing temen setuhune iku setengah saking pira-pira bentuke perkara kang den jabakaken ma utai barang lauko sama kang lamun supoto sapa qasim fi kismati ijbarin ing dalem
lawa kosama lamun andum sapa Qasim ngono ya. Fi kismati ijbarin ing dalem andum pira-pira andum kang mengku ing panyereng sumakomat mongko nuli jumeneng apa bayinatun seksi perpetira bi ghalatil ladzi kelawan lupute wong kosama kang andum sapa ladzi fa inna mongko temen setuhune kismatul ijbar iku tungkadu bisa den rusak apa kismatul ijbar. Wes wa kismatul ijbari haitsu matakum bayinatun bi ghalatil ladzi qasam. Nah, juga pembagian yang disertai dengan pemaksaan. Jadi kismatul ijbar dum-duman yang itu kemudian disertai dengan agak memaksa. Maka ketika di situ ada saksi yang jelas, haitsu matakum bayyinatun bil ghalatil ladzi qasam, ketika di situ muncul atau ada saksi yang jelas ya tentang kesalahan dari pembagian tersebut, maka ya sudah ijtihad yang pertama itu tidak berlaku, artinya rusak. Ijtihad yang pertama tadi, pembagian yang pertama tadi itu rusak. Kalau wat kismatul ijma allati yajri fil ijbaru, artinya yang dimaksud di sini adalah pembagian di mana di situ ada pemaksaan ya. Setengah rotok dipaksa. Wa hiya kismatul ajza, yakni ana min suwaril mustasnayat ma law qasama fi kismati ijbar summa qamat bayyinatun bi khalatil ladzi qasama fa innaha tunqadu. Jadi kalau misalkan ada pembagian sesuatu yang itu dengan agak memaksa, terus kemudian di situ muncul saksi atau ada saksi yang jelas tentang kesalahannya, maka ya sudah hasil ijtihad yang pertama tadi itu kemudian gugur, artinya tidak berlaku lagi. Ya itu termasuk bentuk suwarun mustasnayat, bentuk yang dikecualikan. Kadza katak wimu in yu'thar ala sifati naqsin au ziyadatin tala kadza iku kaya mengkono-mengkono. Kadza iku kaya mengkono-mengkono. Kismatil ijbar at-taqwimu utawi ngreka-ngreka yuk lamun den tingali apa ala sifati naksin ing atase sifat kurang au ziyadatin to sifat tambah tala kang ngiring-ngiring apa ziyadah ing naqas, tala kang ngiring-ngiring apa ziyadah ing naqas. Wal hukmu lil khariji bisyuhudi in aqama hadakhilu fi maqad zukin wal hukmu lan ngukumi lil khariji kedue wong kang ora nyekel bondo bisyuhudi kelawan pira-pira seksi in aqama halamun jumenengaken sapa asyuhud in aqama halamun jumenengaken ing asyuhud ngono ya ing apa sapa adakhilu wong kang nyekel bondo fima ing dalam perkara qad zukina kang teman-teman kinaweruan apa ma. Qalu kadzalika taqwimu ila akhir. Wa yustasna lan jan jabaaken aidon halih malih. Apa ma barang idza qawwama ari kalane ngreka-reka sapa al muqawwimuna wong kang padha ngreka-ngreka kabeh. Tsumma tuli amangka nuli katon dadi katon apa ala sifatin naksin sifat kurang au ziyadatin utama tambah batala mongko batal apa taqwimu andum. Apa at-taqwimu antum al awalu kang awal apa at-taqwim apa at-taqwimu ngreka-ngreka ya apa at-taqwimu ngreka-ngreka al awalu kang awal apa at-taqwim qalu wal hukmu ila akhir ai wa yustasna gese lan den jabaaken aidon halih malih apa ma barang lawaka melamun jumenengaken supal khariju wong kang ora nyekel bondo bayinatan ing seksi kang bertelo wa hukima lan den hukumi apa sapa lahu al kharij biha kelawan bayinah wa syarat lan dadi apa daru desa
Apa daru omah iku fiati tetep ing dalam kekuasaane al kharij. Tsumma aqama mengko nulin jumenengaken sapa adakhilu wong kang ora duweni ora nyekel bondo bayinatan ing seksi kang pertelo. Bayinatan ing seksi kang pertelo. Walau syahida lan lamun gawe sapa al kharij lan ad-dakhil aw yaminan utawa gawe seksi maksude aw yaminan utawa supoto sapa al kharij ing ad-dakhil hukima mongko den hukimi sapa lahu ad-dakhil biha kelawan bayinah fa innal hukma mongko temen setune hukum lil kharij keduwene wong kang ora nyekel bondo iku yungqadu den rusak apa al kharij iku yungqadu den rusak apa hukum. Nah, kadzalika taqwimu yu'sar ala sifati naqsin aw ziyadatin tala wal hukmu lil khariji bisutiin aqama hadakhilu fi maqad zukin. Sebagaimana pembagian yang disertai dengan agak ada paksaan, terus kemudian muncul bukti saksi yang menjelaskan bahwa pembagian itu salah, maka hukum dari ijtihad yang pertama itu menjadi gugur. Demikian juga rekayasa yang kemudian dibuat, yang di situ ternyata memunculkan ada yang mendapatkan kurang, ada yang mendapatkan lebih, ya. Ada yang kurang, ada yang lebih. Maka hukum bagi seorang yang tidak memegang harta itu adalah dengan mendatangkan saksi. Jadi kalau dia mampu untuk mendatangkan saksi, in aqamaha ad-dakhil fima qad ruzukina. Jadi kalau seandainya dia mampu ad-dakhil, ya, maka hukum bagi seorang yang tidak memegang harta itu adalah ad-dakhil, orang yang memegang harta itu harus mendatangkan saksi yang kuat. Kalau kadzaka at-taqwim wa yustasna aidan ma idza qawama al-muqawimun thumma tuli'a ala sifati naqsin aw ziyadatin batala at-taqwimul awalu. Pengecualian juga artinya kalau tadi ijtihad yang pertama, ya, ijtihad yang datang belakangan itu tidak bisa menggugurkan ijtihad yang pertama, ada pengecualian di sini. Pengecualian bagi misalkan seseorang, ya, ketika dia membuat reko-reko, yang ngereko, kemudian nyata muncul jelas di kemudian hari atau beberapa waktu ke depan bahwa di situ ada kekurangan yang satu untuk pihak satu, yang lainnya itu ternyata berlebih, maka hukum dari at-taqwimul awal itu menjadi batal. Artinya tidak boleh diberlakukan, tidak boleh diterapkan. Kalau wal hukmu ilakhir ay wa yustasna aidan ma law aqamal khariju bayinatan wa hukima lahu biha wa saratid daru fi yadihi thumma aqamat dakhilu bayinatan walau syahidan aw yaminan hukima lahu biha fa innal hukma lil khariji yunqadu. Artinya bagaimana maksud dari wal hukmu ila akhir itu? Maksudnya dikecualikan juga. Apa yang dikecualikan? Malau aqamal khariju bayinatan, seandainya seorang yang tidak memegang harta itu dia bisa mendatangkan saksi. Ya, dia bisa mendatangkan saksi. Wa hukima lahu biha. Dan kharij ini dia dihukumi dengan saksi tersebut. Wasaritid daru fiyatihi, akhirnya rumah yang disekitakan itu menjadi milik atau menjadi kekuasaan dia. Summa aqamat dakhilu bayinatan. Nah, kemudian orang yang memegang harta itu juga mendatangkan saksi. Dia mendatangkan saksi. Meskipun saksinya itu walau syahidan, hanya saksinya hanya satu, atau
yaminan, dia berani untuk bersumpah bahwa itu betul-betul milik dia, maka hukimalahu bayinatun hukimalahu biha fa innal hukma lil kharij yunqadu. Maka secara hukum siapa yang berhak terhadap rumah yang disengketakan itu? Yang berhak adalah ad-dakhil, yang memegang harta itu. Karena dia sudah bisa untuk mendatangkan saksi, juga dia berani untuk bersumpah. Maka hukum bagi al-kharij yang tidak pegang harta, yang menuntut itu tadi, itu yungqadu, dirusak, artinya tidak berlaku. Qultu wa fi istisna'i ba'din di suwar min hadhihi inda ta'ammuli nadhar khatimatun wa yunqadul qadha'u fi mawadi'a fangkubhu iyu khalifi linnasi au ijma'in au qiyasi khairi khafiyin inda kullin nasi au khalafal qawaidal kulliyah anil qara fi hadhihi mahkiyah au kana ma hukma la dalila lahu alaihi fasubkiyu aidan naqalah qala wa ma khalafa syartoman waqafa mukhalifun linnasfi inda man araf wa khalfu ma alaihi qaulul arba'ah kal khalfi lil ijma'i fangkut masyra'ah. Kultu ngucap sapa ingsun wa fi istisna'i ba'din wa fi istisna'i ba'di liswarin, lan iku tetep ing dalem jabaaken setengah ikilah biro-biro contoh min hadhi kang saking ikilah al-qaidah al-awwal inda ta'amuli ing dalem nalikane angen-angen nadhurun utawi wicara ni ulama, nadhurun utawi wicara ni ulama utawa pendapate para ulama, khatimatun utawi iki iku ana pungkasan suci wa yungqadulan den rusak apa al-qadha hukum fi mawadhi ing dalem biro-biro panggonan fangkuthu mongko ngrusak sira ing al-qadha iya khalif lamun nulayani apa al-qadha linnasi maring dalil nas au ijma'in utawa maring ijma' utawa kesepakatane ulama au qiyasin utawa maring qiyas ghairi khafiyin kang ora samar apa qiyas intakulin nasi ing dalem mungguhe saben-saben menungso au khalafa utawa nulayani apa al-qadha al-qawaidah ing pira-pira kaidah al-kulliyata kang bangsa kulli apa al-qawaid anil qarafi saking Imam Qarafi hadhihi utai iki al-qaidah iku mahkiyatun den ceritakaken apa hadhihi au kana utawa ana apa ma barang hakama kang ngukumi sapa hakim ing ma iku la dalila ora ana dalil iku lahu keduwene ma alaihi ing atase hakim fasubki mongko utai Imam As-Subki Fasubki mongko uta Imam As-Subki aidon halih malih iku naqalahu ngelih utawa nukil sapa Imam As-Subki in naqduma hakama la dalilalahu. Qala dawu sapa Imam As-Subki wa ma khalafa ingkol wa ma khalafa wa ma lan ing wa ma khalafa wa ma utai barang khalafa kang nulayani apa ma syartaman ing syarate wong waqafa kang waqaf iku mukhalifun nulayani apa syarat apa ma ya iku mukhalifun nulayani apa ma lin nas maring nas indaman mungguhe wong arafa kang ngerti sapa man wa khalfu ma utawi nulayani barang alaihi kang iku tetep ing atase ma qaulul arbaati utawi dawuhe imam papat iku kal khalfi kaya dene nulayani lil ijma'i maring dalil ijma' lil ijma'i maring dalil ijma' fangkut mongko ngrusak sapa sira fangkut mongko ngrusak sapa sira masyra'ahu ing dalane khalfu qalu wa ma khalafa syartaman waqafa bian waqafa gambare yen to waqaf sapa man ala masjidin ing atase masjid ardon ing bumi falaya jusu mongko ora wenang apa naklu ghulatiha ngelih utawa nukil pawetone ardon lima masjidin maring masjid akhara kang meneh apa masjid ilalil daruratin angin krana tingkah darurat bian hadamat gambare yen to ngrusak bian hadamat gambare yen to rusak apa al-qaryatu desa alatikanat kang ana apa al-qaryah iku bijani bil masjid tetep ana ing dalem sandingi masjid walam yujad lan ora den temu sapa man wong yakti kang tumeka sapa man ilal masjid maring masjid
bi yaqra'u kalih maca sapa man yaqra'u kalih maca sapa man faya jusu mengko menang apa anak lu ngelih ing gulat hina idzin ing dalam wektune mengkono-mengkono hadamatil qaryah. Kalau wa khalfu ma ila akhir yakni ngersakaken sapa nadim annama ing temen setune barang khalafa kang nulayani apa ma al madzhab ing boro-boro mazhab al arba'ata kang papat iku fahuwa mongko utaima iku kal mukhalifi kaya dene nulayani lil ijma'i maring mufaqate ulama adi kultu wa fi istisna'i ba'din di suwar min hadhi inda ta'ammuli nazar khatimatun wa yunqadhul qada'u fi mawadhi'a fangkudhu iyo khalifi lin nasi au ijma'in au qiyasi khairi khafiyin inda kullin nasi au khalafal qawaidal kulliyah anil qara fi hadhihi mahkiyah au kana ma hukma la dalilalahu alaihi fasubkiyu aidan naqala qala wa ma khalafa syarta man waqaf mukhalifun lin nasi inda man araf wa khalfu ma alaihi qaulul arba'ah kal khalfi lil ijma'i fangkut masyra'a. Saya katakan Kiai Nadim, saya katakan dalam pengecualian beberapa contoh dari kaidah yang pertama ini. Nah, ini ada beberapa pandangan dari para ulama. Nah, ini ada khotimatun, pungkasan di dalam penutup ya di dalam bab ini. Bab kaidah yang pertama ini bukan bab, yaitu al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Nah, wa yunqadul al-qadha'u fi mawadhi'a. Sebuah hukum itu dianggap rusak di dalam beberapa tempat ya, fi mawadhi'a, dalam beberapa tempat. Maka kita diminta untuk merusak, artinya tidak memberlakukan terhadap hukum tersebut ketika hukum itu bertentangan. Ketika hukum itu pertama bertentangan dengan nas. Jadi ketika ada hasil ijtihad yang kemudian hasil ijtihad itu bertentangan dengan nas, maka itu harus dirusak, artinya tidak diberlakukan lagi. Atau bertentangan dengan ijma'nya para ulama, bertentangan dengan qiyas yang tidak khafi menurut para ulama, maka ini berarti rusak hasil ijtihadnya. Atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kuliah, nggak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sifatnya umum ya. Ini pendapat yang diutarakan oleh Imam Al-Qarafi ya, Atau sesuatu yang hakim itu menghukumi dengan sesuatu itu nggak ada dalilnya ya, tidak ada dalilnya. Maka menurut Imam Subki ya, Basubki itu naqalah, maka menurut Imam Subki apa yang dihukumi oleh seorang hakim yang tidak ada dasar ya, tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hasil yang dia tentukan itu, hukum yang dia tentukan itu, maka karena nggak ada dalilnya itu harus tidak diberlakukan, artinya merusak hasil dari apa yang ditetapkan oleh seorang hakim itu. Imam As-Subki beliau mengatakan wa ma khalafa syarta man waqaf mukhalifun linnas fi inda man araf. Sesuatu yang menyalahi terhadap janji seseorang yang wakaf. Jadi sesuatu yang menyalahi terhadap janji seorang yang wakaf ya, itu menyalahi terhadap nas menurut seorang yang paham. Wa khalfu ma alaihi qaulul arba'ah, juga menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh qaul 4 imam madhab, itu sama halnya dengan menyelisihi dalil ijma' atau kesepakatan dari para ulama. Maka kita diminta untuk merusak
jalan menuju kepada hal-hal yang menyelisihi atau yang tidak sama dengan pendapat 4 imam itu. Jadi gak oleh. Kalau bama khalafa syarta man waqaf bi an waqafa ala masjidin ardon fala yajuzu naqlu ghulatiha li masjidin akhara ila lidaruratin bi an hadamatil qaryatu allati kanat janibal bijanibil masjidi walam yujad man ya'ti ilal masjidi yaqra'u fayajuzu an naqlu hinaidin. Nah, seperti misalkan ada seorang yang wakaf, kemudian orang yang wakaf ini, ya, seorang yang wakaf ini mewakafkan tanah untuk masjid tersebut, sebuah masjid misalkan ya, mewakafkan sebuah tanah untuk masjid, maka tidak boleh hasil dari tanah wakaf kepada masjid itu hasilnya diserahkan kepada masjid yang lain, itu tidak boleh. Karena itu menyalahi apa yang disampaikan atau janji dari seorang yang mewakafkan, dan itu juga menyalahi terhadap nas, gitu ya, menyalahi terhadap nas. Kecuali ilal daruratin, kecuali itu kalau dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat, misalnya bi an hadamatil qaryah, misalkan desa itu rusak sehingga kemudian tidak ada lagi orang yang datang kepada masjid tersebut. Ya, maka itu boleh kemudian hasil bumi dari yang wakaf ke masjid itu diserahkan kepada masjid yang lain yang lebih difungsikan, itu diizinkan. Tapi selama masjid yang dituju oleh al-waqif itu masih tetap berfungsi, maka nggak boleh kemudian dipindahkan ke masjid yang lain, itu menyalahi, gitu ya, menyalahi. Kalau wa khalfu ma ila akhir, yakni annama khalafal madzhabal arba'ata fahuwa kal mukhalif lil ijma'. Maksudnya bagaimana? Sesuatu yang menyelisih 4 madhab, jadi tidak sama dengan pendapat 4 madhab sekaligus, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, 4 madhab sekaligus ini kok tidak sama dengan itu, maka fahuwa kal mukhalif lil ijma', itu seperti orang yang menyalahi terhadap ijma'nya para ulama. Nah, ini agak penting bagi kita untuk belajar ngaji supaya apa ya? Supaya kita ini bisa sedikit-sedikit bisa memahami hukum-hukum terkait dengan aturan-aturan agama, sehingga kita tidak sembarang misalkan ketika menanggapi satu hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ini kita tidak menghukumi dengan hukum yang kita buat sendiri. Saya kira itu untuk malam hari ini cukup. Semoga bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan umumnya kepada seluruh pemirsa dimanapun berada yang mengikuti channel Muhammad Fatoni ini. Segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk tetap belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah wa min khawfi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.